Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel bersama saya Muhammad Habibi. Jadi alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita masih bisa berjumpa untuk mendiskusikan hal-hal yang penting terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Sebelum memulai video ini, saya minta maaf kepada rekan-rekan semua karena video ini sedikit ribut, bising karena suara hujan. Karena pada malam hari ini, karena saya syutingnya malam, jadi pada malam hari ini kita diguyur hujan, diguyur rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga hujan yang Allah berikan ini adalah hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman melihat atau sedang diguyur hujan, maka berhenti dan berdoalah, karena ketika hujan turun itu adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Dan doakanlah semoga hujan, Allahumma shayban nafi'an, semoga hujan yang Allah turunkan itu bermanfaat. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana di judul video, yaitu terkait dengan kafir dan mengkafirkan. Jadi video ini terinspirasi dari sebuah opini yang disampaikan pada Serambi. Seperti biasa kita akan menyampaikan opini-opini yang menarik, yang memang opini ini telah disampaikan pada Januari yang lalu terkait dengan meninggalnya atau tewasnya komandan atau panglima yang di Iran yang ditembak oleh pesawat Amerika yang tanpa awak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan bagaimana cara kita menyatukan sesama muslim, sedangkan kita banyak sekali saling kafir mengkafirkan. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, silahkan bagi teman-teman semua tekan tombol subscribe-nya, karena dengan teman-teman menekan tombol subscribe dan notifikasinya, teman-teman membantu kami untuk terus mengupload kebaikan-kebaikan tentang dunia keislaman, karena itu adalah bentuk dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih, silahkan subscribe videonya. Oke, kita akan membacakan sebuah opini yang sangat menarik yang ditulis oleh Dr. Andes Mardin M. Nur MA, dosen UIN Ar-Raniri, alumnus Dayah Darul Hasanah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, ini adalah opini dengan judul ketika umat saling mengkafirkan. Jadi teman-teman semua, opini disampaikan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Jadi opini ini memang sudah lama dipublis oleh serambinews.com. Namun bagi teman-teman semua mungkin ada yang belum membaca ataupun belum melihat bagaimana isinya, saya akan membacakannya kepada teman-teman semua agar kita dapat memetik suatu pelajaran penting bagaimana konsep Islam menamakan kepada sesama Islam yang lainnya. Kita akan memulai membacakannya. Jadi jutaan rakyat Iran tumpah menghadiri pemakaman Mayor Jenderal Qasim Sulaimani, Komandan Al-Quds, pasukan elit Garda Revolusi yang ditembak Amerika Serikat. Nah, ini nama jenderalnya, yaitu Qasim Sulaimani, yang ditembak oleh pihak Amerika Serikat menggunakan pesawat tanpa awak atau nir awak di Bandara Internasional Baghdad. Baghdad, Irak, Jumat pada dini hari. Iran mengibarkan bendera merah di puncak Masjid Jangkaran sebagai pernyataan perang yang mengikrarkan menyerang balas 35 target kepentingan AS di Timur Tengah. Artinya setelah meninggalnya panglima perang ini, pihak Iran mengibarkan bendera merah sebagai bukti bahwa mereka akan menyerang balik berbagai camp-camp yang ada di camp Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan bahwa tidak ada lagi tempat aman di dunia ini. Tidak ada lagi tempat aman di dunia. Ia meminta negara-negara Muslim bersatu melindungi dari ancaman luar. Nah, ini Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, meminta kepada kita semua untuk
bersatu. Umat Islam, negara Islam harus bersatu padu. Mahathir menggambarkan serangan AS terhadap Sulaimani sebagai tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum internasional. Ini saat yang tepat bagi negara-negara muslim untuk bersatu, ujarnya lantang. Nah, ini disampaikan pada tanggal 8/1/2020. Bulan 1 2020. Timbul pertanyaannya, mungkinkah ucapan Mahathir terwujud? Jawabannya adalah sulit. Kenapa? Karena umat Islam di dunia saat ini terperangkap dengan perpecahan yang sangat dahsyat, bahkan saling mengkafirkan, menepuk dada mengkafirkan dengan menggunakan barometer masing-masing. Nah, mengadopsi coupling Rabb yang maha adil, lalu menjatuhkan vonis surga atau neraka pada seseorang, kelompok, suku, bangsa, dan bahkan negara. Nah, ini menurut penulis bahwa untuk menyatukan umat Islam itu sangat sulit. Kenapa? Karena banyak sekali umat Islam sekarang menepuk dada bahwa dialah yang benar dan menyesatkan yang lain. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berujar, sesungguhnya masalah wajib, haram, pahala, siksa, kafir, dan fasik adalah coupling Allah dan Rasulnya. Tidak ada hak bagi seorang pun dalam menetapkan hukum ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengkafirkan seorang muslim meskipun dia salah dan keliru, sehingga dijelaskan alasannya. Nah, ini menurut dua orang ulama. Yang satu ulama Imam Ahmad bin Hanbal, imam kita semua. Dan yang kedua, ini penulis mengutip Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Memang penyebutan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menjadi sangat pro kontra antara pendukung dan lawannya. Nah, siapa yang berada di belakang perpecahan ini? Nah, ini pertanyaan besar. Siapa yang berada di belakang perpecahan ini? Zionis, Yahudi, dan antek-anteknya. Ini jawaban yang diberikan para penulis. Kenapa? Salah satu program mereka adalah memecah belah umat Islam dengan memunculkan beragam pertikaian dan kebencian. Zionis mengucurkan dana dan menyusup masuk dalam diri umat, melakukan propaganda dengan mengutip dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama muktabar. Gerbangnya perbedaan mazhab dan aliran teologis, lalu menggiringnya menjadi fanatisme total dan tindakan pengkafiran atas klaim kebenaran yang ada pada diri mereka. Puncaknya memvonis darah sesama umat Islam menjadi halal. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika kita memvonis sesama umat Islam bahwa mereka halal darahnya dan wajib untuk dibunuh. Nah, ini yang bahaya. Padahal membunuh manusia lain bukan karena dia melakukan pembunuhan atau berbuat kerusakan, sama saja dengan membunuh manusia sejagat raya. Ini disampaikan dalam Al-Quran surat ke-5 ayat 32. Ini adalah klimaks prestasi mereka. Mereka siapa? Mereka Zionis. Sukses mengobrak-abrik kesatuan umat, mendesain permusuhan permanen sesama umat tanpa mengerahkan pasukan dan peralatan perang. Nah, jadi pasukan Zionis ini masuk ke dalam diri umat Islam yang berbeda-beda, kemudian dibangkitkan perpecahan-perpecahan yang ada sehingga umat Islam saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Virus ini telah merasuki umat Islam saat ini. Mereka ogah menolong sesamanya kendati dalam derita puncak, hanya karena berbeda mazhab dan paham teologi. Padahal umat Islam adalah bersaudara. Buntutnya umat menjadi lemah dan mudah dikapling-kapling oleh musuh. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya.
Siapa yang menghilangkan satu kesusahannya, Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Nah, ini sangat penting. Dan siapa yang menutupi aibnya, Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa melihat umat Islam di Iran. Ia berdiri tegak sendirian menentang AS yang arogan, Amerika Serikat. Padahal mereka bertuhankan Allah dan bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan turun membantunya, mendoakannya pun sebagian ogah, bahkan berharap kehancuran. Begitu dalamkah provokasi Zionis menyusup dalam diri umat Islam, sehingga sebagian umat ini tidak sayang lagi dengan saudaranya sendiri. Mereka telah mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya agar bersatu padu dan berpegang teguhlah kepada semuanya pada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Al-Quran surat ketiga ayat 103. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi menurut hadis ini, kita tidak dianggap beriman atau berkurang keimanannya jika kita tidak mencintai sesama kita, sesama muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Padahal jika saja 57 pasukan negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI bersatu, saya ulangi. Padahal jika saja 57 pasukan negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI bersatu, tidak ada yang mampu mencerai-beraikan dan mengalahkan umat ini. Membentuk fakta pertahanan sendiri. Umat Islam punya nuklir, pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, pasukan yang terlatih, dan berbagai peralatan tempur handal. Umat Islam bisa melakukan riset, penciptaan, dan pengembangan bersama peralatan militer super canggih. Umat lain saja bisa. Konon lagi umat Islam yang senantiasa mendapat tuntunan Rabbul Alamin. Kita perlu beberapa usaha untuk menyatukan umat Islam ini. Yang pertama, memupuk persatuan. Kondisi umat Islam saat ini memprihatinkan. Pecah dari persatuannya, terlalu polos dengan permainan Zionis, kemudian hanya melihat skenario lahiriah semata tanpa peduli apa yang terjadi di belakangnya. Nabi SAW bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Nah, ini yang kita takutkan. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Dia menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jadi ini adalah virus yang mematikan. Ketika kita mencintai dunia dan takut kepada kematian, maka kita dianggap sama seperti buih di lautan dengan kuantitas yang banyak tanpa kualitas yang tinggi. Hadis ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Daud. Padahal menurut Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, persatuan umat Islam termasuk tujuan syariat yang paling penting. Lihatlah ujarnya, umat Islam bertuhankan satu, Allah Subhanahu wa taala, bernabikan satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan salat yang sama 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada saat yang sama yaitu pada bulan Ramadan, dan berhaji ke satu tempat yaitu Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Syekh Muhammad Shaltut, mantan rektor Al-Azhar Mesir, amat gigih mempersatukan umat Islam
dengan mendirikan Darut Taqrib, rumah pendekatan. Ia prihatin kondisi umat yang terus berselisih, menjadi lemah dan mudah dipermainkan lawan. Menurutnya, upaya menentang persatuan umat disebabkan sebagian orang tidak cermat, berpikiran sempit, bermotif jahat, merasa kepentingannya terancam, bahkan sakit mental akibat pengaruh hawa nafsu. Mereka bersekongkol menentang gagasan persatuan umat Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru besar Al-Azhar Mesir, yang menulis buku lebih dari 60 judul buku dakwah, berkeyakinan bahwa persatuan umat Islam adalah dinding yang kokoh. Tidak semestinya perselisihan masalah furu' dan parsial merusak substansial. Perpecahan umat Islam saat ini tidak boleh didiamkan. Umat harus menyadari rekayasa perpecahannya. Jadi umat Islam harus menyadari bahwa ini adalah rekayasa untuk memecahkan umat Islam. Umat harus bersatu dan menjauhi diri dari sifat mengkafirkan. Memanggil seorang muslim dengan sebutan kafir akan kembali pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh imam besar, imam kita, Imam Syafi'i. Pendapatku benar dan memungkinkan salah, sedangkan pendapat orang lain yang salah dan memungkinkan benar perlu dicermati secara arif. Nah, kita berdoa semua, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Al-Quran surat 59 ayat 10. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inti dari video ini saya mengajak kepada kita semua yang masih memiliki iman di dada, yang masih bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan kitab Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita untuk bersatu. Kalau memang ada terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat, kita diskusikan untuk dicarikan jalan solusi yang terbaik. Jangan saling mengkafirkan, stop saling mengkafirkan. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu, kita ingin umat Islam menjadi umat yang kokoh, yang kuat dan kuat dalam berjuang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.